Hai good people. Sebelum mulai jangan lupa untuk tidak skip iklan ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Hari ini definisi kerja dari pagi jam 5 sampai malam. Bangun tidur pagi-pagi jam 5. Sebelum membuat roti 1000, kami terlebih dahulu harus membuat kue sakura. Di sini kami sebutnya seperti itu, tapi banyak dari kalian yang bilang kalau ini namanya kue gula merah lah, kue sarang semut, bolu gula merah, dan masih banyak lagi. Padahal kalau disebut bolu gula merah kurang tepat, karena tidak ada sedikit pun gula merah yang dimasak di dalamnya. Hanya gula pasir putih biasa. Mungkin lebih tepatnya disebut bolu karamel ya, karena gulanya itu harus dimasak sampai cair dan kecoklatan seperti karamel. Bolu sakura ini kami jual per satuannya dengan harga Rp1.000. Dan hari ini ada yang pesan 30 biji. Yang harus diantar pagi-pagi jam 7 ke gereja. Kondisi habis cuci muka, ngantuk-ngantuk harus bekerja. Jangan heran ya, kok itu subuh tapi mataharinya sudah kayak siang sih kak? Iya, soalnya di sini dekat sekali dengan pantai. Jadi panas banget, bahkan jam 5 pagi terasa seperti jam 11 siang. Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan harus dilapisi minyak terlebih dahulu di segala sisinya agar tidak lengket. Kemarin ada yang nanya, boleh pakai mentega nggak kak? Jawabannya tidak boleh pakai mentega ya teman-teman. Tuang adonan setengah cetakan, tidak perlu sampai penuh karena adonan akan mengembang tinggi melebihi cetakan. Nah, itu kenapa dari semua resep yang aku rekomendasikan untuk dijual, bolu sakura ini masuk ke kategori kue yang harus dicoba. Apalagi untuk UMKM ataupun ibu-ibu yang lagi nyari usaha modal minim tanpa oven dan hemat listrik. Alasan lainnya karena bolu ini mengembangnya tinggi, jadi tidak perlu banyak adonan di dalam satu cetakan. Aku sempat kepikiran sebenarnya untuk membuat vlog lagi deh teman-teman. Tapi yang benar-benar vlog ya, bicara di depan kamera dan minim voice over. Gimana menurut kalian teman-teman dan keluarga online aku? Ide bagus gak sih? Biar variatif gitu loh vlognya, jadi kalian gak bosan dengerin voice over. Lanjut ya, setelah membuat bolu gula merah dan dikirimkan jam 7, aku mandi dan ganti baju dulu. Lalu lanjut memanggang roti 1000. Seperti biasa, ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak boleh terlewatkan. Ya, kalau boleh jujur sih, sebenarnya hari ini aku itu lagi sakit. Jadi dari subuh badan rasanya mau pingsan. Tapi, melihat kue dan roti begitu banyak, ditambah kemarin Ama sudah berpesan untuk minta dibantu, ya aku gak bisa nolak gitu. Jadi jangan heran kalau muka aku sedikit pucat dan gak semangat. Soalnya kondisi tubuh tidak memungkinkan dan lagi tidak baik-baik saja. Hari ini aku memanggang 100 roti yang harus dikirim ke toko pagi-pagi jam 10 karena ada supir travel yang pesan untuk dibawa pulang kampung. Bayangkan deh, hampir semua pesanan hari ini harus jadi pagi-pagi. Karena di dapur ini nggak ada pegawai, hanya aku dan Ama, maka kami harus bergantian memutar otak untuk bekerja secara efisien. Biasanya, selagi aku memanggang dan mengurus roti, Ama akan memasak atau beristirahat. Minggu ini sebenarnya cukup berat buat aku, karena selain sakit, tripodku yang rusak benar-benar harus pensiun. Beberapa dari kalian juga menanyakan kondisi tripod yang rusak. Apakah aku sudah beli baru atau belum? Jawabannya, sudah beli baru, cuma pengiriman ke desa aku memakan waktu 2 minggu sampai 1 bulan lamanya.
Jadi, aku harus banyak-banyak bersabar. Jadi jangan heran ya teman-teman, kalau aku tuh sebenarnya rela banget pergi ke desa lain atau ke kota yang jauh dengan perjalanan atau jarak tempuh 5 jam, aku rela untuk membeli satu barang. Daripada aku harus nunggu 2 minggu minimal sampai 1 bulan hanya untuk barang yang aku inginkan dikirimkan. Terima kasih ya teman-teman, aku tuh suka sekali dengan masukan-masukan kalian untuk video aku. Satu persatu aku kabulkan. Dulu, waktu video aku durasinya cuma 10 menit, kalian protes karena terlalu singkat dan nontonnya gak puas. Jadi deh, aku berusaha membuat video yang durasinya lebih panjang di atas 15 menit. Tapi ada juga yang minta untuk perbanyak close up roti dan kuenya. Makanya itu juga dikabulkan. Pokoknya banyak lah. Tapi satu-satu ya teman-temannya Velin. Karena aku membuat konten di YouTube ini sendirian tanpa bantuan siapapun. Dari proses awal sampai akhir ya sendiri. Jadi sabar-sabar ya. Satu persatu nanti aku coba kabulkan. Oh iya, hari ini aku memanggang roti rasa coklat dan strawberry. 2 rasa ini yang paling best seller di toko. Banyak yang suka beli. Justru rasa-rasa klasik begini ngangenin dan gampang diterima di lidah anak-anak. Belakangan ini penjualan roti itu naik turun kayak roller coaster. Kadang ramai, kadang sepi. Kalau sudah datang hari sepi, roti yang perharinya bisa dijual sampai 70 biji, ya cuma laku setengahnya lah. Tapi kalau datang ramai, 100 roti bisa laku dalam sehari. Semua itu tergantung sama banyaknya pendatang yang datang ke desa kami. Kalau banyak orang yang datang bekerja ke desa, apalagi kalau dekat-dekat musim panen dan tanam bibit, pasti roti 1000 itu cepat sekali habisnya. Tapi lain halnya, kalau cuaca tidak mendukung, penjualan roti bisa menurun drastis. Itu kenapa kami rajin sekali menjual aneka kue dan makanan secara online, agar ada pemasukan lain selain dari roti 1000. Ya karena bisa dibilang berjualan roti 1000 ini kerja bakti sih. Satu roti untungnya cuma 300 rupiah. Itu belum dipotong dengan memberikan komisi ke pihak toko sebesar 200 rupiah. Ya kalau sehari kami bisa menjual 100 roti, berarti untungnya sekitar 10.000. Ini ya yang kemarin minta roti 1000 dibelah. Aku coba belah yang cacat karena ada tompelnya. Yang model begini nggak layak jual, jadi biasanya untuk konsumsi orang di rumah. Lembut banget kan? Kelihatan loh. Oke. Setelah membuat roti 1000, aku sempatkan membeli 4 bungkus nasi kuning di depan pasar. 1 untuk aku, Ama, Bibi, dan juga Jamal. 1 porsi begini harganya 10.000. Lauknya ada mie goreng dan juga ayam kecap 2 potong kecil. Ya lumayan sih buat 10.000, ngenyangin. Sebenarnya aku nyari makanan yang berkuah di pasar. Berhubung tidak ada, ya sudah, beli nasi kuning saja untuk makan siang jam 11. Sebelum Ama lanjut tidur siang dan aku harus kembali ke pekerjaan asli aku, Ama sempat-sempat menapis beras dari sawah sendiri. Jadi aku mau cerita. Jadi, yang sedih itu sebenarnya di desa kami lagi ada wabah padi karena banyak serangga dan lagi musim kering. Jadi tidak ada 1 tetes pun air yang mengalir ke sawahnya Ama. Mau tidak mau, sawah harus dialiri air dari sumber yang lain. Dan itu memakan biaya yang tidak sedikit. Karena kasihan sama Ama, aku juga turut sumbangsih uang untuk perairan di sawah. Pokoknya masih kami usahakan supaya padi jadi dan bisa dipanen. Tapi Tuhan berkata lain.
yang awalnya bisa menjual sampai 30 karung sekali panen, kali ini benar-benar merugi. Kami hanya dapat 5 karung bersih. Jangan salah sangka dulu. Iya sih, 5 karung kan masih 250 kilo kafel, tapi tidak sebanding teman-teman dengan periode menanam dan jumlah uang yang sudah dikeluarkan. Bisa dibilang bahkan jauh dari kata balik modal. Alhasil, beras yang seharusnya dijual kami buat makan sendiri untuk 4 bulan ke depan. Karena beras di sini harganya luar biasa mahal. Cerita ini hanya sekedar sebuah realita hidup. Jadi kalian tahu bahwa hidup itu tidak cuma bercerita tentang hal-hal yang bahagia, tapi ada sisi sedih yang memanusiakan manusia. Sorenya setelah Ama tidur siang, kami membuat marble cake atau kue marble pesanan orang. Kue ini resep jadul dengan 10 butir telur. Kalau ditanya beda nggak sama marmer cake yang sekarang lagi viral, mungkin beda ya teman-teman. Karena marble cake kami teksturnya padat, otomatis adonannya juga berbeda. Di dalam wadah pertama tadi kita campurkan kuning telur, mentega, lalu gula halus dan dimixer sampai mengembang dan berwarna kuning pucat. Sekarang di wadah kedua tinggal dikocok putih telur sampai mengembang putih dan kaku. Jangan lupa tambahkan gula halus. Tekniknya kalau mengocok putih telur supaya mengembang dengan sempurna, wadah dan mixer, sendok atau apapun yang akan menyentuh putih telur tidak boleh ada kandungan margarin ataupun minyak sedikit pun. Jadi wadahnya harus benar-benar dicuci bersih, kalau tidak putih telur tidak bisa mengembang dan kaku. Terakhir tinggal dicampurkan adonan putih ke dalam adonan kuning. Tidak boleh dimixer ya, wajib diaduk pakai whisk atau gontang. Kue marble ini dijual dengan harga 120.000 per loyangnya. Yang membuat namanya marble karena pola adonan coklat seperti marble di atasnya. Untuk cetakan atau loyang kue sendiri juga harus dilapisi dengan margarin dan juga tepung terigu yang banyak agar kue nanti tidak lengket. Di sini kami sengaja memakai cocoa powder atau bubuk coklat yang rasanya sedikit pahit atau bitter supaya menyeimbangkan dan membalance rasa dari kuenya yang manis. Sebenarnya ada juga variasi kue marble yang tidak memakai coklat dan memakai seperti pasta pandan, pasta blueberry ataupun pasta strawberry. Bisa kalian coba kalau kalian tidak suka kue marble atau tidak suka rasa coklat. Terakhir, kue harus dipanggang di dalam oven. Karena kami memakai oven tangkring, aku nggak bisa ngasih kalian suhu dan juga waktu yang tepat. Setelah kue dingin, bisa langsung dibalik deh. Tuh, hasilnya benar-benar cakep kan? Seperti nggak ada yang melengket sama sekali. Selain membuat kue marble, hari ini kami juga membuat chiffon cake pandan. Resep jadul juga pakai 10 butir telur. Kalau kue chiffon dijual dengan harga 100.000 per loyang. Percaya deh, ini kue chiffon terlembut yang pernah aku makan. Benar-benar padat, harum, cantik, dan mengembang dengan sempurna. Karena di sore ini tiba-tiba aku bersin-bersin tiada henti, makanya aku memutuskan untuk tidak membantu Ama membuat 2 kue ini. Takut adonan kue nggak higienis dan menularkan virus ke kue. Bahkan di belakang kamera aku masih memakai masker dan tidak boleh terlalu dekat dengan adonan. Lanjut ya, chiffon cara bikinnya hampir sama dengan marble cake, cuma bedanya dia memakai baking powder, cream of tartar, Sprite, dan juga minyak bimoli. Jangan kaget ya, loh kok bikin chiffon diaduk pakai tangan kak? Iya, kata Ama dia dari dulu kalau bikin chiffon ya begini, manual tanpa pengocok. Pokoknya di dalam wadah, tepung, Sprite, dan juga minyak bimoli harus dimasukkan sedikit demi sedikit per 3 bagian sampai mencapai tekstur kental. Untuk adonan putih telurnya juga memakai gula pasir ya, dan harus dimixer sampai benar-benar kaku. Sebenarnya dari teknik pembuatan dan pengolahan sama saja teman-teman, seperti marble cake. Cuma bedanya di sini gula yang dipakai itu adalah gula pasir dan bukan gula halus.
Nah, yang unik dari chiffon cake ini, dia tidak memakai margarin atau mentega, murni memakai minyak bimoli ya. Jadi di sini beda juga dengan marble cake yang tadi memakai mentega, di sini justru memakai minyak. Kalau sudah jadi dua adonan, adonan putih dicampurkan ke dalam adonan pandan. Dicampurkan perlahan-lahan, tidak boleh langsung semua ditumplekkan gitu teman-teman. Nanti jatuhnya mengembangnya tidak sempurna. Rasa pandan di sini itu opsional. Bisa diganti rasa vanila atau coklat tergantung esensi yang kalian pakai. Ada juga chiffon baru yang memakai esensi jeruk alias rasa orange. Cetakan kue yang dipakai harus bongkar pasang ya, yang bawahnya itu bisa dilepas. Berbeda dengan cetakan marble sebelumnya. Cetakan chiffon juga tidak perlu dilapisi mentega atau tepung, polos aja. Tinggal dipanggang sampai matang, tunggu sampai dingin, lalu dikeluarkan dari dalam cetakan. Pokoknya prosesnya nggak seribet itu kok. Cuma nunggu dinginnya bisa sampai berjam-jam. Kami saja tadi mulai memanggang jam 5 baru selesai jam 7 karena kuenya kan tinggi. Jadi waktu untuk cooling down-nya lumayan lama. Nah ini sekarang Ama sedang mengeluarkan kue dari dalam cetakan. Sebenarnya nggak lengket kok. Kalian bisa lihat di dalam layar kalau kuenya keluar dengan sempurna. Tadi Ama memanggang kue chiffon ekstra untuk kami makan di rumah. Sedangkan yang satunya sudah dikirimkan ke orang. Ya udah, itu tadi ceritanya Velin hari ini. Kalau suka, jangan lupa subscribe dan like di video ini ya. Seperti biasa, besok mampir lagi. Kita cerita-cerita dan beraktivitas bersama. Jangan sungkan-sungkan ya. Kenapa? Karena anggap saja rumah sendiri. Bye-bye.